ini informasi yang berkembang ketika kita Munas, ya ada beberapa daerah yang khususnya Sumatera menginginkan supaya jangan terus ya Sumatera Utara yang mendominasi begitu. Harus ada pergantian. Harus ada pergantian gitu. Informasi Sumatera mana nih Bang yang ini kan? Ya kalau yang kita dengar anginnya dari Sumatera Selatan. Oh gitu Bang. Sumatera Selatan. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Ngobrol bareng Orbit. Pagi ini kita kembali bertemu mengobrolkan sejumlah persoalan yang ada di sekitar kita. Dan kali ini kita akan berbicara tentang Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34 yang insya Allah direncanakan akan berlangsung pada tanggal 25 dan 26 Desember di Lampung. Nah, bagaimana dengan persiapan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara dalam menghadapi Muktamar kali ini? Sudah hadir bersama kita Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Abang kita Dr. Andus Haji Muhammad Hatta Siregar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Kabar baik, Adinda. Sehat-sehat kan Bang ya? Alhamdulillah. Tadi kita bicara dari luar kota tadi Bang. Ada acara keluarga Bang ya? Iya betul. Baru kembali dari kampung kita dari Cipaho di Padang Laut Utara ya. Baik Bang. Pemirsa, kita akan langsung berbicara. Bang Hatta, ini Nahdlatul Ulama akan melaksanakan Muktamar yang ke-34 yang seyogianya harus dilaksanakan pada tahun 2020 yang lalu. Namun karena situasi pandemi dan akhirnya pada Munas dan kemarin disepakati bahwa pelaksanaan Muktamar ini akan dilaksanakan pada Desember mendatang di Bandar Lampung. Nah Bang, bagaimana persiapan Nahdlatul Ulama Sumatera Utara dalam menghadapi Muktamar yang boleh kita katakan menghitung hari, ya Bang, karena ini bulan 10, bulan 11 dan bulan 12 warga NU akan rame-rame ke Bandar Lampung untuk mengikuti Muktamar. Baik, terima kasih Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, sebagaimana yang ditanyakan Adinda tadi, sebetulnya dari pengurus wilayah NU Sumatera Utara sejak 1 tahun yang lalu kita memang sudah mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti Muktamar NU yang ke-34. Tetapi pada waktu itu terjadi pengunduran karena pada waktu itu masih tingginya angka COVID-19 sehingga pada Munas yang dilaksanakan di Jawa Barat diputuskan dilaksanakan pengunduran selama 1 tahun. Kemudian untuk tahun ini sebagaimana Munas dan Kombes NU yang terakhir yang dilaksanakan 3 minggu yang lalu, bahwa kegiatan Muktamar NU akan dilaksanakan pada tanggal 23 dan sampai tanggal 25 yang datang. Kami dari pengurus wilayah NU Sumatera Utara sebetulnya lahir dan batin sudah siap, sudah siap untuk mengikuti kegiatan Muktamar, dan kita sudah mempersiapkan diri bersama dengan PCNU se-Sumatera Utara. Kemarin kan di dalam Munas dan Kombes itu ada beberapa hal yang sudah diputuskan untuk akan dibawa ke dalam forum Muktamar, akan ditetapkan. Salah satunya kalau tidak salah bahwa peng-SK-an untuk Majelis Wakil Cabang dari cabang akan diserahkan ke PW. Nah, draft-draft ini
apakah sudah kita sampaikan ke ini Bang, ke cabang-cabang itu? Ya, memang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU pasal 54 di sana disebut bahwa untuk peng-SK-an MWC atau Majelis Wakil Cabang sesuai dengan hasil Muktamar NU di Lirboyo yang terakhir pada Muktamar yang ke-33 Di Jombang Bang. ya di Jombang, di sana ada perubahan. Sehingga yang meng-SK-kan MWC itu adalah PCNU. PCNU. Sebetulnya itu berubah di situ. Ketika pada Muktamar yang ke-32 di Makassar, itu tetap bahwa yang meng-SK-kan MWC itu adalah pengurus wilayah NU. Ya, jadi oleh karena itu kami juga pada waktu mengikuti Munas dan Kombes yang baru-baru ini di Jakarta, kita ya tetap mengupayakan supaya dikembalikan kepada semula bahwa ya kepengurusan MWC itu yang meng-SK-kannya pengurus wilayah di masing-masing provinsi. Tapi itu nanti kan Bang, apakah itu sudah bisa dilaksanakan atau nanti forum tertinggi yang akan memutuskan itu dimasukkan dalam ADART nanti? Jelas, memang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU itu akan diputuskan di Muktamar. Walaupun draftnya sudah diajukan ketika Munas dan Kombes dan sudah mendapat persetujuan dari Munas dan Kombes, tapi itu tidak lantas menjadi keputusan untuk di Muktamar. Nanti akan ditetapkan di Muktamar. Bisa saja nanti di Muktamar kalau memang ya peserta yang ikut dalam Muktamar itu menginginkan ya supaya tetap bertahan untuk di-SK-kan oleh PCNU, bisa saja kembali ke situ. Gitu ya Bang ya? Bisa saja. Meskipun Munas dan Kombes mengusulkan Sudah mengusulkan kembali ke PW ya? Iya. Karena mungkin peserta Munas Kombes adalah PW ya, bukan PW. bukan cabang ya. Iya. Jadi peserta dari ya Munas dan Kombes adalah pengurus wilayah se-Indonesia. Itu hanya 34. 34. Iya, pengurus wilayah. Tetapi kalau di Muktamar ini peserta yang lebih banyak adalah ya pengurus cabang. Kurang lebih 630 pengurus cabang di seluruh Indonesia akan memberikan suara. Kalau ternyata di dalam ya rapat komisi itu ya lebih banyak yang menginginkan supaya tetap bahwa peng-SK-an MWC itu di bawah ya pengurus cabang, ya itu akan diputuskan seperti itu. Berarti tidak harus tidak harus mengikuti usulan Munas dan Kombes ya. Tidak. Forum tertinggi tidak Muktamar ya Bang. Ya. Tergantung nanti rapat di Muktamar apakah itu disetujui atau tidak, ya forum Muktamar nanti yang menggugat. Forum Muktamar yang menetapkannya. Nah terus Bang, pada perhelatan Kombes dan Muktamar itu kan tentu kan PW kan di dalam selain membahas hal-hal yang untuk dirapatkan dan diambilkan di Muktamar, tentu ada hal-hal yang selain itu, misalnya calon-calon ketua umum PBNU. Nah di forum Kombes itu waktu itu ada nggak dibicarakan? Ya sebetulnya arena Munas dan Kombes ini sebetulnya persiapan. Nah, ada dua agenda besar di situ. Yang pertama untuk ya mempersiapkan bahan-bahan untuk Muktamar ke depannya. Kemudian ya membahas tentang ya rencana ya siapa yang akan tampil. Tapi pada waktu itu ya secara jelas itu belum. Cuma isu yang berkembang itu memang ya pasti ada. Tapi yang jelas itu nanti akan berkembang di forum dan Muktamar. akan dapat di forum Muktamar. Iya. Tapi ada dua nama Bang kita melihat, ada Gus Yakut, ada Pak Said Agil Siraj. Apakah dua nama ini waktu di forum Kombes dan Munas itu memang sudah kan Bang? Ada dua canakan
waktu itu? Sebetulnya pada waktu Munas dan Kombes yang terakhir ini, ya bukan hanya dua suara itu yang muncul. Ada juga yang kuat juga di samping tadi Pak Ketua Umum yang lama yaitu Profesor Said Akil Siraj dan Katib Am yaitu Bapak Yahya Stakuf. Ya ada beberapa nama yang muncul waktu itu seperti ya Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Mustamar itu ada juga muncul pada waktu itu. Tapi memang yang mengemuka yang dua ini yang kuat. Yang dua ini yang kuat, yang muncul ke permukaan. Tapi meskipun sebetulnya banyak tokoh-tokoh muda dari NU yang ikut bersaing, akan tetapi barangkali belum saatnya seperti itu barangkali. Barangkali demikian nanti. Iya. Baik, pemirsa Orbit, kita lihat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Orbit, kita kembali lagi bersama dengan Sekretaris PWNU Sumatera Utara, Bang Hatta Siregar. Bang, di dalam Munas dan Kombes tentu kan sudah disepakati tata cara pemilihan Rois Am, tata cara pemilihan Ketua Tanfis PBNU. Kalau belajar dari Muktamar ke-33 di Jombang, untuk Rois Am itu dipilih melalui sistem ahlu ahli wal ahdi atau ahwa, di mana para rois ini, ulama-ulama ini akan dipilih melalui sesuai dengan zona. Nah, apakah ini tetap sama Bang dilaksanakan pada Muktamar 34 yang akan datang? Ya terima kasih dah. Memang draft yang waktu itu diajukan di Munas dan Kombes di Jakarta, ya ada ya perubahan sedikit yang dibuat panitia, di mana kita baca pada waktu itu bahwa ya pemilihan Rois Am itu dilaksanakan dengan sistem ahwa, dan begitu juga dengan pemilihan ketua umum. Ya, tetapi setelah itu dibahas di komisi organisasi, tidak disepakati apa yang dibuatkan konsep oleh panitia, sehingga dikembalikan kepada anggaran dasar yang lama, bahwa Rois Am dipilih oleh perwakilan dari zona wilayah, diwakili oleh rois-roisnya. Ya, sehingga kemudian yang kedua, pemilihan ketua umum ini langsung dipilih oleh peserta yang mempunyai hak suara. Peserta muktamar lah ya. Peserta muktamar yang mempunyai hak suara, yaitu ketua pengurus wilayah se-Indonesia dan ketua-ketua cabang ya PCNU se-Indonesia. Jadi sudah putus bahwa untuk pemilihan Rois Am tetap pada model ahwa. Untuk ketua umum melalui peserta yang memiliki suara yang sah. Ya, melalui apakah dia dengan sistem voting atau dengan sistem aklamasi. Boleh aklamasi dan boleh voting. Ya, sistem voting. Nah, khusus untuk kalau dulu ahwa ini roisnya kan dari Sumatera Utara. Ya, betul. Nah, dalam Munas dan Kombes kemarin ada nggak kesepakatan dari pengurus-pengurus NU wilayah Sumatera ini untuk berganti atau bergeser? Siapa yang akan diutus? Sebetulnya memang ya hal yang seperti itu ya, walaupun sudah ada semacam ya angin-anginnya. Ya, memang kalau 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, ya Sumatera Utara diwakili oleh Kiai Haji Ali Akbar Marbun. Ya, cuma ini informasi yang berkembang ketika kita Munas, ya ada beberapa daerah yang khususnya Sumatera menginginkan supaya jangan terus
ya Sumatera Utara yang mendominasi begitu. Harus ada pergantian. Harus ya? ada pergantian gitu. Informasi Sumatera mana nih Bang yang ini kan? Ya kalau yang kita dengar-dengar anginnya dari Sumatera Selatan. Oh gitu Bang ya. Sumatera Selatan. Mereka memang ya mendeskripsikan itu supaya mereka lah yang mewakili Ahwa ini. Iya. Iya. Baik Bang. Nah, setelah Kombes dan Munas, tentu kan PWNU membawa hasil itu dan merapatkan di pengurusan. Yang paling penting adalah figur mana yang akan kita dukung untuk menjadi calon ketua PBNU ke depan. Ini sudah dirapatkan Bang dengan pengurus. Ya sebetulnya begini ya Dinda. Muktamar ini sebenarnya pada intinya yang pertama adalah membahas tentang ya rencana kerja 5 tahun ke depan. Program kerja, kemudian membahas tentang ya hukum-hukum, kemudian pemilihan ketua umum. Pada intinya sebelum pemilihan ketua umum ada laporan pertanggungjawaban dari ketua umum. Kalau laporan pertanggungjawaban dari ketua umum itu diterima, maka ya ketua umum yang sudah berakhir atau demisioner ya itu memungkinkan untuk ikut bertarung kembali. Bisa dipilih kembali. Ya, dipilih kembali. Tapi manakala laporan pertanggungjawabannya itu tidak diterima oleh peserta muktamar, dia tidak boleh mencalonkan diri. Tidak boleh mencalonkan diri kembali ya. Iya. Nah, ada rupanya hal yang krusial yang bisa mengakibatkan laporan itu tidak ditolak atau peserta kira-kira di dalam forum kemarin itu. Apa hal-hal yang paling ini? Yang sebetulnya memang hal itu memang sangat tipis. Sangat tipis. Karena terutama kalau saya lihat, saya sudah ya 20 tahun aktif di pengurus wilayah NU Sumatera Utara, baik sebagai wakil ketua maupun sebagai sekretaris. Jadi kalau yang saya lihat dan saya ikuti sudah empat kali saya mengikuti muktamar, itu belum pernah laporan pertanggungjawabannya tidak diterima. Oh gitu ya. Karena memang laporan pertanggungjawaban di pusat ini memang betul-betul diaudit. Diaudit oleh akuntan publik yang betul-betul ya benefit begitulah. Sehingga memang ya tidak ada kekhawatiran kita tentang ya penyalahgunaan wewenang. Jadi ya terutama saya lihat dari kepengurusan dari Pak Said Akil ini terutama ya 5 tahun belakangan ya laporan pertanggungjawab kegiatannya bagus dan memang banyak keuntungan yang kita peroleh atau yang diperoleh NU selama 10 tahun kepengurusan dari ketua umum. Kenapa ya saya katakan banyak? Ya pada masa beliau inilah berdirinya Universitas NU di Indonesia. Ya sampai saat ini sudah berdiri 32 Universitas NU di beberapa provinsi di Indonesia. Masa kepengurusan Said Akil ini 10 tahun terakhir inilah ya. 10 tahun terakhir ini. Yang sebelumnya ya ada universitas atau sekolah tinggi yang dimiliki oleh NU, yaitu ya tidak begitu dominan terlihat gitu. Jadi memang kalau saya lihat memang ya kepengurusan dan keberhasilan dari Said Akil ini luar biasa. Luar biasa. Itu yang saya lihat sebagai sekretaris pengurus wilayah NU Sumatera Utara. Ya. Terus Bang, ada nggak Bang draft keputusan politik yang diputuskan dalam Kombes nanti dan juga tentang draft tentang kemaslahatan umat yang untuk dibahas? Apa saja Bang yang bakalan dibawa ke muktamar? Itu kan ada Bang, misalnya kan keputusan tentang politik ke NU ke depan macam mana, tentang kondisi umat sekarang bagaimana, itu gimana? Sebetulnya ini dalam komisi rekomendasi. Rekomendasi ini ada beberapa hal yang dibahas oleh
komisi itu terutama ya nanti pengajuan rekomendasi kepada pemerintah. Iya. Jadi kalau saya lihat untuk tahun ini untuk muktamar atau kombis yang berakhir belakangan ini yang berkaitan dengan politik hampir tidak ada. Tidak ada ya. Cuman yang berkaitan dengan masalah keumatan, ya terutama masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ya masalah yang aktual itu banyak. Ada beberapa item. Jadi dan itu nanti akan kembali dibahas lagi di muktamar. Dan hal inilah yang akan disampaikan kepada pemerintah agar pemerintah membuat undang-undangnya. Nah, seperti itu. Supaya nanti terutama masalah jaminan halal dengan sebuah produk yang ada, terutama masalah ya obat-obatan yang disinyalir ya tidak halal gitu loh, tidak halalan thayyibah. Jadi ini termasuk yang dibahas oleh Munas Kombes kemarin. Ada beberapa hal yang mau kita itulah Bang yang mau direkomendasikan masuk jaminan produksi halal makanan dan obatan lah ya. Iya. Itu akan direkomendasikan ke pemerintah, nanti forumnya diambil di forum muktamar. Di forum muktamar diputuskan di sana dan itu akan diajukan kepada pemerintah. Terus kalau di Sumatera Utara ada nggak Bang kita bawa ke dalam forum Bang? Masalah tanah misalnya di atau masalah lain Sumatera ada nggak kita bahas? Sebetulnya untuk tahun ini dari Sumatera Utara karena memang masalah yang aktual untuk tahun ini nampaknya belum ada ya. Belum ada. Tapi yang jelas ya kita mendukung ya provinsi-provinsi yang lain yang memang ada hal-hal yang sangat penting yang urgen yang harus dibicarakan di muktamar. Jadi kalau dari Sumatera Utara walaupun kita juga memberikan ya makalah pada waktu itu dalam rapat komisi masa kononia segala macam itu tidak pala ya yang bersifat aktual gitu lah ya. Karena di Sumatera Utara isu aktual juga kurang ada Bang berarti ya. Belum ada. Nah, terkait tentang moderasi beragama ini Bang. NU ada nggak kita memperkuat kembali terhadap moderasi beragama ini? Nah, sebetulnya moderasi beragama ini kan konsep awalnya NU sudah ya membuat ini. Ya. Kelahiran NU tanggal 31 Januari 1926 tentang moderasi beragama sudah disebut di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Jadi bagi NU walaupun belakangan ini ya pemerintah ya mendengung-dengungkan moderasi beragama, ya NU sudah duluan itu ya? jauh sebelumnya. Karena NU ya memang organisasi yang moderat yang diterima semua pihak. Ya, karena kemoderatannya. Iya. Oke. Baik, pemirsa Ngorbit, kita rehat sejenak kembali. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Ngobrol bareng Orbit, kembali kita bersama dengan Sekretaris PWNU Sumatera Utara, Bang Dr. Andus Haji Muhammad Hatta Siregar. Pemirsa, jangan lupa melakukan subscribe dan like di channel YouTube kita, Medan Orbit. Dan apabila nanti kalau ada komentar atau hal-hal yang ingin kita diskusikan atau obrolkan di channel kita ini, silahkan diberikan kolom komentar di channel kita. Bang Hatta, ini hal yang paling krusial bahwa mengkonsolidasikan cabang-cabang NU di Sumatera Utara ini kan 33 kabupaten kota. Bagaimana orang Abang PWNU Sumatera Utara menyikapi ataupun meyakinkan tentang siapa kandidat yang akan diusung? Apakah diberikan kebebasan kepada masing-masing cabang atau kita mengkonsolidasikan satu suara ini NU Sumatera Utara ke calon yang tertentu? Gimana gitu Bang? Ya terima kasih Dinda. Sebetulnya
arena muktamar ini kan ya luber ya. Iya. Artinya luber ini ya Macam pemilu lah ya, langsung umum bebas pemilu, rahasia. gitu. Ya, bebas dan rahasia. Jadi pada prinsipnya kami dari pengurus wilayah ya memberikan kebebasan kepada pengurus cabang untuk menggunakan suaranya. Meskipun dalam rapat-rapat kita tentunya ada ya sebagai komitmen kita bersama dengan rekan-rekan kita dari pengurus cabang, sahabat-sahabat kita dari pengurus cabang. Cuma ya kondisi di lapangan kadang-kadang walaupun sudah sepakat dengan sebuah ya pernyataan yang kita buat bersama, bisa saja di tengah jalan ada yang tidak konsisten dengan kita. Tapi yang jelas kami ya tetap mengajak kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat untuk sama-sama ya satu suara untuk memilih calon yang dijagokan oleh pengurus wilayah NU Sumatera Utara. Itu yang sudah kita lakukan beberapa kali muktamar Sudah ini. kita lakukan ya katakanlah ya pertemuan dengan rekan pertemuan, walaupun memang kadang-kadang ya pertemuan ini ya tidak secara ya resmi begitu. Iyalah. Ya, tidak bisa kan. Karena itu kan menyangkut masalah ya penggunaan hak suara. Tapi yang jelas himbauan kita kepada teman-teman dari pengurus cabang NU se-Sumatera Utara supaya mengikuti mengikuti kemana arahnya dari pengurus lain NU Sumatera Utara. Ada nggak Bang sebelum muktamar ini pertemuan-pertemuan dilakukan oleh PBNU atau tim pusat? Kalau dulu kan ada tuh misalnya pramuktamar. Ini bakal ada nggak lagi di Sebetulnya pramuktamar sebetulnya sudah dibentuk panitianya kemarin. Bahwa Sumatera Utara sudah ditunjuk sebagai ya pelaksana pramuktamar untuk ya bagian utara. Sumatera bagian utara. Sumatera bagian utara. Sumatera bagian utara ini ada beberapa Aceh. provinsi. Ya Aceh, Sumatera Barat. Sumatera Barat, Riau. Kepri, ya. Medan sebagai pelaksananya. Dan kita sudah siap pada waktu itu. Ternyata karena adanya PPKM, pembatasan ya itu akhirnya ditiadakan, akhirnya tidak jadi. Nah, sehingga dilanjutkan hanya di Munas dan Kombes ini saja. Kalau yang 5 tahun yang lalu Sumatera Utara kan melaksanakan itu pramuktamar itu kita laksanakan di pesantren Al-Kausar. Iya. Tahun ini artinya tidak jadi, walaupun kita memang sudah siap untuk itu. Oke. Apakah sudah ada tim-tim yang turun? Artinya kan biasanya kan tim-tim kandidat ini turun dan melakukan pertemuan informal tanpa ya masing-masing lah kan, selama kita ketahui itu juga seperti itu. Bagaimana dengan saat ini Bang? Dengan suasana pandemi ini, apakah ada tim-tim yang turun atau belum ada? Sebetulnya kalau saya lihat, saya sebagai sekretaris umum, sekretaris PWNU Sumatera Utara, kalau yang turun langsung saat ini belum ada. Belum ada Bang ya? Ya, tapi ya pada pertemuan di Kombes kemarin. kemarin Kombes dan Munas semalam ya adalah ya menarik lobby ya. Nah, jadi kalau untuk terjun ke wilayah atau ke Sumatera Utara belum ada, tapi saya yakin itu akan ada. Akan ada. Saya yakin akan ada. Walaupun informal, diam-diam Bang ya. Non informal. Iya. Non formal. Non formal Bang, betul. Baik. Iya. Nah, dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, ada berapa yang sudah memilih hak suara dan yang tidak memilih hak suara Bang untuk muktamar ke depan? Sebetulnya kita kan dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara plus PWNU menjadi 34
pengguna hak suara itu sekarang insya Allah hanya 2 sekarang yang belum keluar SK perpanjangannya. Terutama Kota Medan, PCN Kota Medan yang sudah kita ajukan ya hasil dari karateker, tapi sampai saat ini belum keluar SK-nya. Kemudian kemarin ya ada konferensi cabang di PCN Wasahan, tapi terpilih ketua yang lama. Iya. Terpilih ketua yang lama, tapi ini akan kita ajukan untuk rekomendasinya. Jadi saya rasa insya Allah ya dari Sumatera Utara ya tidak ada masalah untuk mengikuti ya. Makanya saya bilang tadi Sumatera Utara sudah siap Lahir dan batin. ya, walaupun tidak 100% ya, nggak ada pula yang 100% kan, tapi kita sudah siap lahir dan batin untuk menghadapi muktamar ini. Baik Bang, apa himbauan Abang kepada MBA PCNU di Sumatera Utara, khususnya dalam menghadapi muktamar ini dan apa ya Bang ya, kekondusifan tadi Bang kira Bang, himbauan kita terakhir. Baik, terima kasih Dinda. Sebagai sekretaris pengurus wilayah Sumatera Utara, saya menghimbau kepada rekan-rekan atau sahabat-sahabat dari pengurus cabang supaya betul-betul yang ikut dalam kegiatan muktamar ini dan mengikuti proses dari berjalannya muktamar. Karena di muktamar itu bukan hanya pemilihan ketua umum, tapi masih banyak hal yang akan dibicarakan, terutama membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi mekanisme dari muktamar ini saya harapkan kepada sahabat-sahabat pengurus cabang supaya diikuti. Kemudian dalam hal penggunaan suara atau hak suara, ya tentunya saya menghimbau kepada rekan-rekan dari pengurus cabang supaya ya satu suara untuk ya mendukung figur yang betul-betul mampu untuk membawa kemajuan NU ke depan. Ya, jadi ini yang kami harapkan. Soal siapapun yang terpilih untuk memimpin NU ini, Sumatera Utara sebetulnya tidak begitu permasalahan, tapi perlu saya sampaikan bahwa 1 tahun yang lalu Sumatera Utara sudah melaksanakan rapat dan pada rapat itu diputuskan bahwa Sumatera Utara mendukung salah seorang calon, yaitu Profesor Syed Akil Siraj. Itu sudah ada Tahun lalu dukungan kita kepada beliau. Nah, jadi kita komit dengan itu. untuk ketiga kalinya. Iya, komit dengan, karena kenapa kita komit dengan itu? Kita melihat di kepengurusan beliau inilah banyak kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh Nahdlatul Ulama secara umum, terutama masalah pendidikan, masalah lembaga, masalah keumatan dan lain-lain. Jadi sehingga kalau memang muktamirin mendukung untuk keberhasilannya kembali untuk ketiga kali, Sumatera tetap komit untuk mendukungnya. Itu sudah diputuskan Bang? Sudah ada tahun yang lalu. Tahun lalu ya? Tahun ini memang belum. Belum ya? Belum. Berarti itu udah diputus berarti? Udah selesai berarti ya? Iya, tahun yang lalu sudah kita putuskan dalam sebuah rapat pleno resmi yang dihadiri oleh seluruh pengurus bahwa kita mendukung Profesor Syed Akil kembali untuk yang ketiga kali. Pemirsa Ngorbit, demikian tadi ngobrol kita bersama dengan Sekretaris PWNU Sumatera Utara, abang kita Dr. Andus Haji Muhammad Atta Siregar. Kita berharap bahwa keputusan Muktabar PBNU yang akan berlangsung tanggal 23 sampai tanggal 25 Desember 2021 di Lampung mendatang akan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik untuk kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa Indonesia ini, khususnya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia
dan yang paling penting adalah menghasilkan Ketua Umum PBNU yang mampu membawa NU ke depan menjadi sebuah ormas Islam terbesar dan yang mampu memberikan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia. Demikian pemirsa Ngorbit, ngobrol kita pada pagi ini. Kita akan kembali pada kesempatan dan dalam waktu yang berbeda. Ngorbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.